Waalaikumsalam. Ulang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
14. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang semoga Allah ridho kepadanya, qala berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayah. Sesungguhnya kalian itu membaca ayat ini, tapi kadang salah mengartikan, ya. Baca ayat ini, ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, 'alaikum anfusakum, ya, urus olehmu dirimu sendiri, la yadurrukum, ya, tidak akan mendatangkan bahaya atasmu, mandola, orang lain yang sesat, idza tadaitum, ketika, ya, asal kalian melakukan hidayah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Rasul bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au zalim, ketika melihat kezaliman, falam ya'khudhu, maka dia tidak memegang atau mencegah, wa ala yadayhi, ya, atas orang yang melakukan kezaliman tadi, awsyaka, hampir pasti, ayyummahumullahu, meratakan mereka sapa Allah bi'iqabin, dengan bencana, dengan siksaan, minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asnad sahihah. Riwayat dari Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dengan sanad yang sahih. Hadis ke 14, ya. Ini dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sahabat yang paling derajatnya paling keren, ya. Karena beliau ini termasuk as-sabiqunal awwalun, ya, termasuk orang atau sahabat yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Ya, Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Bunda Khadijah, dan Zaid bin Harithah. Nah, Abu Bakar termasuk. Dan nanti kelak ketika Nabi wafat, yang menggantikan Nabi menjadi khalifah pertama dalam Islam, khalifah Abu Bakar. Terus Abu Bakar juga yang menemani Nabi ketika hijrah. Banyaklah keutamaan-keutamaan daripada Sayyidina Abu Bakar. Nah, dia berkata begini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayat, sungguh kalian tuh baca ayat ini. Apa tuh ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya. Wahai orang-orang beriman, urusin olehmu urusan kalian sendiri. La yadurrukum, ya, tidak akan bikin celaka, man dhalla, orang yang sesat, idza tadaitum, ketika kalian masih melakukan hidayah, melakukan kebaikan. Nah, kata Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, sungguh kita nih ngartiin ayat ini tuh keliru, ya. Orang-orang, jadi Abu Bakar tuh ngomong sama di depan halayak ramai, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, gitu kan. Kalian baca nih ayat tapi salah artikan. Maksudnya, ya, jadi urusin dirimu sendiri. Orang yang sesat, orang yang berbuat mungkar, orang yang berbuat zalim, udah gak usah diurusin. Itu tidak akan mendatangkan bala asal kalian masih berbuat hidayah, asal kalian masih melakukan kebaikan. Nah, salah arti dalam menafsiri ayat, ya. Padahal maksudnya bukan itu. Padahal Rasul SAW, ya, melanjutkan dari hadisnya, wa inni sami'tu Rasulullah SAW, sungguh aku mendengar Rasul SAW, innan nasa idza ra'au zalim,
ya, ketika manusia melihat kezaliman falam ya'khudhu, dan dia tidak mencegah daripada kezaliman itu, wa ala yadayhi, tidak memegang tangannya, ya, tangannya orang yang berbuat zalim, bisa dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan meratakan orang-orang yang mendiamkan kezaliman, ya, mendiamkan orang yang berbuat zalim, ya, dan bencana itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Jadi ayat itu maksudnya ketika kita mengurusi diri sendiri, ya, orang kalau udah ngurusin sendiri itu biasanya fokus. Misal contoh, kalau kayak kita nih, Pak Aziz, itu fokus kerja demi menafkahi istri dan anak yang sudah berumur 1 bulan. Sekarang 2 bulan, udah 2 bulan anak. Itu fokus. Coba kalau dia nggak fokus dan mikirin orang lain, kita nih manusia, kalau melihat sebelah kita, melihat orang lain, itu pasti melihat keburukannya. Ini ayat nyuruh kita untuk ya udah pikirin diri sendiri. Artinya itu bukan kita cuek ketika melihat kemungkaran, enggak. Bukan kita cuek ketika melihat keteledoran orang, kesalahan orang, kita diemin aja. Barusan arah ke sini. Jadi ada Gojek itu boncengin mbak-mbak, handphonenya di kantong belakang, masih nongol berapa inci lah kelihatan. Saya ngomong, Mbak, handphonenya dipindahin ke dalam tas, kan di belakang itu. Kalau copet ngeliat, ambil, hilang itu. Terjadi kemungkaran. Nah, sebelum terjadi kemungkaran, kita beramar ma'ruf dulu, kasih tahu dia yang baik di mana, gitu, agar tidak terjadi kemungkaran. Ya, kan kejahatan terjadi, kata Bang Nabi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Itu kesempatan emas itu bagi pelaku. Ya. Jadi maksud ayat ini, pikirin diri sendiri. Ini kita ini udah aman belum? Aman dalam arti ketika kita fokus mikirin diri sendiri, kita akan fokus bekerja, menghidupi anak istri kita. Istri sudah bahagia belum? Anak pendidikannya bagaimana? Maksudnya ayat ini tuh begitu. Kemudian disalahartikan, mikirin diri sendiri, akhirnya jadi egois, terus cuek dengan orang lain. Enggak begitu, ya. Jadi agama kita ini, ya, menganjurkan untuk sama-sama beramar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan, saling menasehati. Sama lah kayak ini kalau sudah beramar ma'ruf seperti seminggu sebelumnya, itu kan kita jelaskan. Ketika orang beramar ma'ruf nahi munkar, Allah akan memberikan keberkahannya dari langit, ya, untuk kita. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk bangsa. Sama kayak ini mumpung momennya Agustus, gitu. Momennya tuh Agustus. Jadi dulu itu terjadi kemungkaran yang begitu dahsyat di negeri kita, ya. Kita dijajah. Makanya orang-orang Muslim, orang-orang Indonesia, baik yang Muslim atau bukan, mereka bersatu padu untuk membebaskan diri dari penjajah. Makanya merdeka negeri kita ini. Ya. Pesan saya begini dah, untuk mengisi kemerdekaan, apalagi untuk anak muda, anak-anak, sama lah kita juga bapak, ya. Isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Misalnya kita sebagai apa? Kita sebagai ketua RT, ya udah jadi RT yang baik, jadi RT yang peduli sama warga, jadi RT yang mengemban amanah tanggung jawabnya dengan baik. Jadi apa kita? Ya udah isi kemerdekaan ini dengan itu. Karena dulu Indonesia itu merdeka bukan dikasih. Ada mungkin negara-negara sana, ya, negara tetangga mungkin, ya, yang kemerdekaannya itu dikasih sama penjajahnya. Kita enggak. Negeri kita ini, Indonesia ini, merdeka karena kita yang memperjuangkan. Karena berjuang, darah dan nyawa jadi taruhan. Darah, nyawa, air mata menjadi taruhan agar merdeka bangsa ini. Makanya harus cinta dengan Indonesia.
Sekarang kalau ditanya, ya kan ada slogan begini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Satu. Alhamdulillah kita bukan hanya orang Muslim yang tinggal di Indonesia, tapi kita orang Indonesia yang beragama Muslim. Jadi jangan mau dipecah belah, apalagi tahun depan tuh 2024 tuh tahun politik. Itu biasanya ada saja orang-orang yang ingin merusak bangsa ini. Oke, punya calon pemimpin yang baik nih, calon ini nih, calon gue nih, jagoan gue nih, gak apa-apa, dicintai, maksudnya dikampanyekan gak apa-apa. Tapi tidak kemudian menjelekkan calon yang lain. Jangan sampai terjadi kayak kemarin itu, ada bahasa kado, ada bahasa kampret, itu pemecah belah. Hati-hati, makanya pesan saya nih, nanti 2024 mau siapa yang datang atas nama apapun, kalau ingin memecah belah, jangan. Kita ini orang Indonesia. Coba kalau kita tanya satu-satu, ya, kita tanya satu-satu, ibu orang mana? Orang Indonesia. Jawaban kita orang Indonesia. Kebetulan saya orang Betawi, saya orang Betawi yang memang bagian daripada Indonesia. Kita enggak, itu berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Sukunya mau suku Jawa, mau suku Betawi, mau suku Batak, mau suku apapun itu, ya, kita tetap satu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu tetap satu Indonesia. Maka kita isi kemerdekaan ini dengan baik. Ya, kita beramar ma'ruf nahi munkar. Bentuk kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik, bersyukur kepada Allah. Maka ntar malam, bukan ntar malam ya, malam 17 Agustus, malam apa tuh? Malam Kebis, ya. Malam 17 Agustus, kalau di RT pada yang ngadain tasyakuran, datang. Itu bentuk daripada bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah yang Allah berikan, yaitu Indonesia. Harus cinta kita sama Indonesia, ya. Orang mana? Orang Indonesia. Kita tuh siap mati untuk membela negeri ini. Kata Kiai Haji Asy'ari Asy'ari itu, hubbul watan minal iman. Cinta negara, cinta negeri itu bagian daripada iman. Ya. Jadi jangan lihat lagi mau keturunan Betawi, keturunan apapun itu, yang keturunan Tionghoa, misalnya keturunan Arab, kita satu Indonesia. Ya. Nah itu kita harus beramar ma'ruf nahi munkar. Sama-sama mengingatkan kalau ada orang yang memecah belah, ini ingin menimbulkan keresahan, kerusuhan, itu kan munkar. Jangan sampai itu masif terjadi. Akhirnya timbul tuh cebong, kampret, itu kan ya pemetaan itu cuma 5 tahun sekali. Nggak perlu kemudian ngebelain banget sampai menjelekkan yang lain. Ya kan kemarin ada tuh yang dukung ini neraka gitu kan. Jangan, nggak begitu. Kita tuh nggak begitu, ya. Kita ini orang Indonesia, ya Muslim juga. Kita ini satu bangsa. Mau dia Muslim, mau dia Kristen, mau Buddha, mau Konghucu, mau Hindu, kita tetap satu bangsa. Jangan mau dipecah belah. Negara kita luas, dari Sabang sampai Merauke, gede. Kita tadinya puluhan bangsa, jadi satu, jadi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda itu kan, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Bertumpah darah Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya. Nah itu bukan kemudian ayat ini kita balik lagi mengartikan mikirin diri sendiri terus egois, enggak. Tapi mikirin diri sendiri. Orang kalau udah mikirin diri sendiri itu nyari selamat sendiri, artinya selamat di dunia dan akhirat. Ya, maksudnya itu benahi dulu diri kita sendiri. Kemudian ketika ada kemungkaran kok terjadi di depan mata kita, nggak boleh kita diam, harus kita luruskan, tegakkan, kita kasih tahu. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai bab daripada amar ma'ruf nahi. Itu Pak. Ada ya di sini Pak RT? Tasyakuran 17-an insyaallah. Apa tuh motong tumpeng. Kita mah enak sekarang. Isi kemerdekaan
ada lomba makan kerupuk, panjat pinang, nggak apa-apa lah, itu bagian dari bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Dulu bangsa the founding father, terus pahlawan yang dulu itu yang merebut Indonesia kembali, itu dengan darah dan nyawa, rela berkorban, ya bukan lagi harta, bahkan nyawa dikorbankan. Ya, kalau ada bendera merah putih lambang kita ini, ada yang ngomong hormat bendera syirik, itu goblok. Ya, itu yang ngomong begitu orang goblok. Hormat itu bukan nyembah. Kita hormat sama bendera bukan nyembah bendera. Kita hormat, kita tahu bendera ini adalah lambang negara kita. Dan negara ini hakikatnya Allah yang memberikan. Ya, Allah yang berikan. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hormatin jasa pahlawan yang dulu rela mati-matian demi merdekanya Indonesia. Semangat ya. Iyalah Agustusan. Harus semangat kita. Harus semangat mencintai negeri ini dengan sepenuh hati dan jiwa. Ya. Babut tadlil Babun taglidu uqubat man bima'rufin aw naha an munkarin wa khalifa qawluhu fi'luhu. Bab yang menjelaskan tentang memberatkan hukum bagi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar wa khalafa, ya, tapi dia berbeda qawluhu ucapannya lahu dan perbuatan. Jadi ngomongnya begini, ngajarin orang ya beramar ma'ruf nahi munkar, tapi perbuatannya nggak begitu. Ya, ini buat ustadz ya, buat saya nih, buat pendakwah nih. Sama kita, pokoknya orang dia nyuruh tapi dia nggak ngelakuin. Yang bahaya, memberatkan hukuman berat bagi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tapi dia berbeda atas ucapan dan kelakuannya. Bahasanya Jawanya jarkoni. Apa itu jarkoni? Ngajar orang iso nglakoni. Jarkoni. Ngajar tok orang nglakoni. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Ta'muruna an-nasa, ya. Apakah kalian memerintahkan manusia bil birri dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, lalu kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab, artinya maksudnya Al-Qur'an. Afala ta'qilun, apakah kalian enggak mikir? Ayo, ngobrol. Ya. Ini ayatnya. Ya. Kalian memerintahkan kepada kebaikan, kemudian kalian melupakan akan diri kalian sendiri. Padahal kalian baca kitab itu, ya Al-Qur'an. Afala ta'qilun, apa kalian enggak mikir? Apa kalian enggak mikirin tuh? Nah, itu pesan buat pendakwah, buat saya. Ya. Kadang kita ngajarin tapi nggak ngelakuin. Oh ini ngeri, itu ngeri. Makanya biasanya gitu. Apa yang saya ajarin saya lakuin. Makanya saya nggak berat-berat, karena saya nggak pernah melakukan ibadah yang berat-berat. Misalnya sholawat 1000 kali tiap hari, nggak pernah kan saya ngajarin begitu, nggak pernah, karena saya nggak istiqomah tiap hari. Kadang doang kalau lagi sergap nih, saya baca sholawat tapi 1000 kali sehari. Cuman nggak pernah kan saya nyuruh ibu-ibu begitu kan. Nah, sholat duha tiap hari berapa? 8 rakaat. Pernah nggak saya nyuruh begitu? Padahal saya melakukan 4 rakaat, 2 8 gitu dia. Ya maksimal tuh. Nah ini orang ngajarin tapi nggak ngerjain, jarkoni.
gitu ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun, kenapa kalian berbicara ma la ta'lamun, ma la taf'alun, dan kalian tidak mengerjakan apa yang dibicarakan. Kaburu maktan, kaburu maktan, sangat besar murkanya, indallahi, di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, orang yang ngomong tapi tidak melakukan. Ya. Kadang kita juga begitu ke anak, sholat lo ke masjid, sholat lo ke musola, nyuruh doang. Bapaknya asik-asikan tuh sambil nyetel TV tuh di depan TV, masih pakai kolor, ya kan? Baru pulang kerja, ada alasan capek. Tapi anak disuruh apa? Udah suruh ke masjid, sholat jamaah, nyuruh doang. Tapi ngerjain nggak? Kagak. Nah, makanya amar ma'ruf nahi munkar atau nasihat terbaik itu contoh suri tauladan. Ini bapak-bapak banyak yang kena nih. Kayaknya banyak yang begitu nih, ya. Nyuruh anaknya ke masjid, sholat, dia masih pakai kolor di depan TV santai-santai. Akhirnya tuh ngajarin tinggal melakukan. Padahal ya harusnya nyontohin anak tuh paling mudah ketika dicontohin, ikut dia. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ikhbaron an Syuaib, ini kabar dari Nabi Syuaib sallallahu alaihi wasallam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak ingin, wa ma uridu, aku tidak ingin dan aku tidak ingin ukhalifakum, mengkhianati kalian, ila ma anhaakum, melakukan apa-apa yang aku melarangnya. Saya dilarang tapi dilakukan. Contoh, jangan tidur kalau habis subuh. Saya ngelarang itu tuh. Ya, ini Nabi juga ngelarang. Tidur habis subuh nggak bagus. Tidur habis asar juga nggak bagus. Ya, itu bisa linglung, bangun-bangun. Kok tidur habis azan asar, sholat terus tidur kecuali nggak sadar ya, nggak niat tidur gitu. Ya, terus tidur itu nggak bagus tuh, bikin linglung. Kebanyakan tidur habis asar linglung, bisa gila ya. Ya, saya ngelarang itu misalnya. Terus saya melakukan, nah, itu nanti ada apanya? Ada azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokoknya Nabi Syuaib tuh enggak melakukan itu. Ngelarang ya udah, benar-benar enggak dilakukan. Enggak bakal Nabi Syuaib mengkhianati apa yang sudah dilarang. Saya ngelarang nih, ya. Ibu-ibu saya larang main judi misalnya. Bapak-bapak saya larang main judi. Judi sekarang kan di handphone ya. Apa ya? Slot tuh, main slot. Itu main slot. Itu judi itu. Ya. Apa zaman dulu tuh kalau slot tuh apa ya? Ya slot ya zaman dulu ya. Dingdong ya, dingdong. Ya itu judi slot. Ya, saya ngelarang. Kok saya main? Nah, udah ikut banget. Ya, udah dilarang, udah jangan dilakukan. Nah, itu tadi ayat daripada bahaya, hukuman berat bagi orang yang ngomong, ngajarin tapi nggak ngelakuin. Jadi makanya kemarin tuh ada kata-kata bagus tuh dari Kiai Zulfan Mustafa yang di dijadiin status sama guru saya Kiai Hilmi Muhammad. Pesannya gini, Kiai Zulfan, artinya aja, tinggal perletas ya. Wahai garam yang menggarami lautan, wahai garam, ya, perbaikilah garam. Karena garam yang rusak itu nggak kepake, itu percuma. Artinya apa? Ini para guru nih, para ulama, para pengajar, dia punya ilmu, dia bisa ngebumbuin orang ya, yang tadinya kurang asin, kurang gimana ya, kurang sedap kan. Kalau masakan kalau nggak asin kan nggak sedap ya bu. Hanya ibu, ya bu, masakan kurang asin, kurang sedap.
keasinan juga nggak bagus, ya nggak enak. Nah, para guru, para ulama, para pengajar itu ngegaramin umatnya, ya. Yang tadinya belum rajin sholat jadi rajin sholat, yang tadinya belum rajin sedekah jadi rajin sedekah, yang tadinya masih ngelawan sama orang tua jadi nggak ngelawan sama orang tua, jadi takzim sama orang tua. Nah, garamin. Nah, perbaiki dulu tuh garam. Ini ulama nih, guru-guru itu perbaiki dulu dirinya, baru kalian bisa memperbaiki orang lain. Kalau kalian sendiri rusak, itu gimana kemudian memperbaiki orang lain? Ini bahasanya garam. Jadi menjelaskan garam, garam yang lautan, kayak susah garam lautan. Ya. Nah, Nabi Syuaib itu nggak pernah mengkhianati apa yang dilarang. Ya udah ngelarang main judi, beliau nggak pernah main judi, misalnya gitu. Ngelarang apa? Berbohong, ya beliau nggak pernah berbohong. Wa'an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, dari Abu Zaid Usamah bin Harithah bin Usamah bin Zaid bin Harithah, yang Allah ridho kepada keduanya. Usamah bin Zaid bin Muslim, kemudian Zaid bin Harithahnya Muslim. Artinya dua sahabat yang Muslim, makanya radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada keduanya. Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu bersabda, yu'ta birrajul, ya akan didatangkan seseorang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fayulqa, maka dilempar finnari, ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabu, ya. Fatandaliku, maka tercecer aktabu batnihi, usus-usus perutnya. Fayaduru biha, maka dia muter-muter karena ususnya yang tercecer, kama yadurul himaru, seperti muter-muternya keledai, firroha, ya, di depan atau di dalam gilingan batu, putaran batu. Fayajtami'u ilaihi, maka berkerumun, berkumpul kepadanya ahli nar, para orang-orang yang tinggal di neraka, ahli neraka. Fayaqulun, kemudian mereka berkata, ya nanya nih sama orang yang tadi dilempar ke dalam api neraka, kemudian ususnya tercecer, muter-muter kayak keledai muterin batu, ya nanya, ya fulan, wahai fulan, malaka, kenapa kamu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf, ya, bukankah kamu dulu itu mengajarkan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah atau melarang kepada perbuatan munkar. Fayaqulu, kemudian ni orang jawab, bala, tentu, kuntu amuru bil ma'ruf, ya, aku dulu mengajarkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wala atihi, aku tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar, dan aku melarang kepada kemungkaran. Wa atihi, dan aku mengerjakannya. Muttafaqun alaih, hadis sepakati Imam Bukhari dan Muslim. Ya, nanti di akhirat kata apa, Abi Zaid bersama bin Zaid bin Harithah, nanti di akhirat akan didatangkan seorang lelaki, yaitu seorang ustadz gitu kan. Ya, ustadz didatangkan, kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Saking kencangnya lemparan itu sampai ususnya dodol, keluar dari dalam perut. Ya, udah keluar dari dalam perut, kemudian masih sadar tuh, sempoyongan gitu muter-muter begitu, sama kayak keledai muterin gilingan, kan suka ada tuh kalau giling apa tuh, keledai yang muter gitu kan. Nah, itu sama seperti itu tuh orang, ya, ustaz gitu, orang pengajar, ya, muterin itu. Kemudian berkerumun tuh ahli neraka ngelihat pemandangan itu, terus ditanya, kamu kenapa kamu dilempar
dilempar ke neraka sini, kemudian sampai bleber khususnya keluar, ya, terus muter-muter. Bukankah kamu dulu yang mengajarkan beramar ma'ruf nahi munkar? Terus dia jawab, iya dulu aku mengajarkan amar ma'ruf, tapi aku tidak melakukan. Dan aku mengajarkan nahi munkar, tetapi aku melakukan. Wah, itu nanti seorang ustaz kok ngajarin tapi dia tidak melakukan, terus melarang dan dia melakukan itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti, dilempar ke dalam neraka, dibegitu itu, ya, cacar semuanya. Makanya ya ini nasihat buat diri saya sendiri, umumnya buat yang dengar pada malam hari. Ya, ketika kita ngajarin sesuatu, paling tidak kita sudah pernah melakukan itu. Ngajarin tidak berbohong, itu jangan jadi tukang bohong. Ngajarin berbuat baik, terus mencegah kemungkaran, kita lakukan itu. Jangan kemudian udah ngajarin tapi nggak dilakuin. Itu yang bahaya. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal ini. Mudah-mudahan apa yang kita ajarin itu yang kita kerjain. Malah biasanya guru-guru saya itu biasanya gitu, ketika melihat contoh misalnya ada orang sholatnya belum sempurna gitu, ya, syarat rukunnya masih kurang, padahal dikasih tahu berkali-kali, misalnya cara wudunya salah. Kan kalau cara wudunya salah, sholatnya sah nggak? Agak, kan wudunya malah yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, yang sesuatu yang menjadi kewajiban atas sesuatu, maka sesuatu itu wajib. Sholat itu kagak sah kalau nggak pakai wudu. Makanya wudu menjadi wajib ketika akan sholat. Ya. Nah itu kalau nggak sholat wudunya belum sempurna, gimana sholatnya mau sah? Udah diajarin berulang kali kok masih nggak ngerti. Nah akhirnya kita nih, biasanya guru-guru saya itu melihat dengan kacamata. Jadi ada standar atas, ada standar bawah. Ya, yang diajarin guru-guru saya ketika melihat umat itu pakai standar bawah, Jadi ketika melihat ketidaksempurnaan itu kita bisa lebih menerima. Tapi kalau buat diri sendiri pakai standar atas. Ya, contoh umat belum rajin puasa Senin Kemis, diri sendiri kudu harus tuh standar atas. Terus umat sholatnya 5 waktu doang, nggak pakai sholat sunnah rawatib misalnya, ini nggak mau. Terus dia ngajarin untuk sholat rawatib, ya sholat sunnah rawatib kalau 5 waktu wajib, itu nggak usah pakai disuruh, kudu, ya. Nah dia harus dia standar atasnya udah ngerjain yang sunnah itu standar atas. Apa kita ngajarin anak itu harus pakai standar bawah. Anak diajarin puasa Ramadan, kok dia buka tengah hari bolong, itu nggak apa-apa. Itu namanya standar bawah, karena ini untuk latihan. Sama begitu, orang baru biasa minum khamr, biasa minum minuman keras, kemudian dia tobat, pelan-pelan tuh ngajarinnya pakai standar bawah. Kayak gini nggak apa-apa kok. Dia pakai standar bawah. Kalau untuk diri sendiri standar atas. Sama dulu ketika ada seorang guru ulama besar Jakarta ditanya, hukum bunga bak apa? Hukum bunga bak. Ya. Bunga bak. Terus dia jawab gini, kalau buat saya itu haram. Kalau buat saya itu haram, karena saya nggak pernah pakai perbankan. Jadi saya datang urusan transaksi keuangan saya amplop paling gitu, ya, amplopin atau dari mana, pokoknya nggak berinteraksi dengan bank. Maka untuk saya haram, itu standar atas. Tapi buat umat, dia bilang buat kalian transaksi gajian kalian masih pakai bank, kemudian kalian
ya uang itu mata uang itu bank, ya udah buat kalian itu subhat, ya subhat aja lah, itu perkara subhat. Jadi ada yang bilang bunga bank itu riba, ada yang bilang bunga bank tidak, bukan bagian dari riba, itu administrasi perbankan saja. Tapi kalau yang menyatakan bunga bank riba, itu udah haram buat dia. Itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nah, sudah isya. Ya. Ya. Kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ulama-ulama dulu tuh beramar ma'ruf nahi munkar. Melihat Belanda, melihat Jepang penjajah itu. Ini nih orang-orang yang ingin memanfaatkan hasil bumi kita. Ngejajah, orang ngejajah. Makanya kemudian diusir sama orang-orang. Kita lembut itu, kemerdekaan kita merdeka itu bukan pemberian, tapi perjuangan. Di Indonesia ini darah pahlawan, ada muslim, ada keturunan Arab, ada keturunan Cina, ada keturunan pribumi, gabung bersatu untuk merdeka. Ya, Dimas, untuk merdeka, Dimas ya? Nah, harus cinta sama Indonesia. Ya. Jadi bukan kebetulan muslim yang di Indonesia, enggak. Tapi kita orang Indonesia yang beragama Islam harus cinta dengan Indonesia. Cukup ya? Ada pertanyaan, Pak Miftah? Cukup? Ya udah cukup. Ini kepaksa bener ya. Gak apa-apa kalau ada mau pertanyaan Ibu. Cukup ya. Ya makin cinta lah kita sama Indonesia. Harus jangan mendiamkan. Ya beramar ma'ruf nahi munkar itu nanti akan ada asas keadilan. Ya. Kan Allah perintahin kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintah kita berbuat adil, wal ihsan, dan baik, bijaksana. Satu pesan nih. Tanya ya. Silakan. Kalau menaruh uang di bank untuk ibadah haji itu nggak termasuk riba, Ustaz? Naruh uang buat ibadah haji. Iya. Terus pertanyaannya, Ya, itu aja, nggak apakah termasuk riba? Iya. Gini. Makanya gitu. Apa namanya? Perbankan itu ada bunga. Iya. Yang jadi khilafiyah, yang jadi perdebatan ulama itu bunga banknya sebenarnya. Bunga bank itu termasuk daripada riba atau tidak? Ini khilafiyah. Jadi ulama saja berbeda pendapat. Ya, saya ulangi. Bunga bank ini termasuk riba atau bukan? Yang khilafiyah di situ tuh. Nah, ulama saja itu khilafiyah. Perbedaan pendapat para ulama. Artinya ulama saja berbeda pendapat. Tinggal kita mengikuti yang mana. Nah, kalau tadi yang saya cerita tadi, ulama gede ini, beliau ini gak pernah bertransaksi dengan perbankan. Ya, yang duit yang dia terima ya dari amplop atau apa namanya, guru gajinya dia di amplop lah gitu, nggak dari bank gitu. Dia terima dalam bentuk amplop, bukan transfer kayak kita ini. Malah aja itu amplop tuh jelek. Tapi dia masukin ke bank tuh, kadang suka ditatus. Iya. Ya, itu. Poinnya itu, bunga bank itu termasuk riba atau enggak? Ini khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Nah, kok dana haji dimasukin ke perbankan? Berarti ulama kan ada yang mengatakan bunga bank itu tidak riba. Kalau riba jelas haram ya. Jelas haram. Iya. Riba itu jelas haram. Hitam itu kan itu bunganya tuh kalau di bank. Kenapa? Hitam itu kan bunganya ya. Bunganya ada, bunganya. Makanya gini. Ini dengerin lagi, saya ulangi lagi biar gak gagal paham. Bunga bank itu khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan bunga bank itu riba. Ada ulama yang mengatakan bunga bank ini bukan riba, tapi bagian daripada administrasi bank. Saya ulangi, bunga bank. Bunga bank ini ada yang menafsiri, ulama ada yang menafsiri bunga bank itu riba. Kalau dia menafsiri bunga bank itu riba, maka jelas itu haram. Tapi ada ulama yang menafsirkan bunga bank ini tidak riba karena bagian dari administrasi bank. Kalau dia menafsiri itu, maka bunga bank tidak haram. Ya.
di urusan perbankan itu tidak haram. Itu kan khilafiyah, ini khilafiyah ulama. Ulama saja berbeda pendapat. Tinggal kita yang mana mengikut. Kalau yang tadi saya cerita itu standar atas. Standar atas. Dia menafsiri bahwa bunga bank perbankan itu termasuk riba. Makanya dia nggak pernah bertransaksi di bank. Nah, ketika beliau ini melihat umatnya, ya kita ini dah, kita masih transfer via bank, gaji kita juga di payroll dengan bank. Ya udah, kok mengharamkan bank? Goblok namanya kita itu. Enggak haram. Makanya kita masih bisa transaksi dengan perbankan. Terus mata uang yang kita pakai itu hasil dari mana? Kan perbankan yang nyetak, BI kan, Bank Indonesia. Ya. Terus jalanan yang dibangun di jalan-jalan inilah, jalan protokol jalan, itu kan hasil dari peminjam, ya, orang-orang ya dari pajak, dari perbankan. Ya. Itu artinya ketika dana haji masuk ke bank nggak haram. Ya, mudah-mudahan dia terjawab ya Pak ya. Tadi poinnya ribanya. Kalau menganggap riba itu adalah bunga bank. Kalau menganggap bunga bank itu riba maka haram. Tapi kalau mengikuti ulama yang menganggap bunga bank itu bukan riba, itu bagian dari administrasi bank, tidak haram. Itu khilafnya. Sama kayak begini dah. Kunut itu khilafnya juga. Ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Yang enggak bilang begini, kunut itu Nabi lakukan sekali doang. Yang enggak nih, makanya sekarang ngapain kita kunut? Katanya begitu. Nabi dulu ngelakuin kalau kunut nazilah iya. Nah kok sekarang tiap subuh kunut? Nah yang melakukan kunut subuh dalilnya begini. Yang dilakukan sama Nabi, mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, sunnah nggak? Sunnah. Makanya sunnah makin sering dikerjakan makin sama-sama punya dalil. Tinggal kita mau ngikut yang mana tuh. Kunut atau enggak? Di sini kunut enggak subuh? Kunut ya, kunut. Saya pernah sholat subuh di sini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan kita Allah berikan kesehatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang insya Allah malam Kamis kita rayakan bersama. Mari kita hadiahkan Fatihah untuk para pahlawan bangsa yang dulu memerdekakan bangsa ini. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah binyatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan tidak meninggalkan tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.